Jadi sejalan hadis berapa kali saya katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad kalian, postur kalian, penampilan kalian. Wala yanzuru ila suwarikum, dan Tuhan tidak memandang kepada rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Di situ tafsirnya dengan amal perbuatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan orang fakir dan miskin dari kaum muslimin. Malam hari ini pada hadis yang kelima. Kalau ada waktu diteruskan yang keenam. Sama-sama kita lengkapi dengan membaca Quran suratul Fatihah. Mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan. Dijauhkan kampung kita dari malapetaka, mara bahaya yang akan datang menimpa. Saudara-saudara kita, jamaah kita khususnya, bahkan RW 04 warganya pada umumnya yang tertimpa musibah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan kesehatan kembali, pulih, sehat, dan dapat petunjuk untuk dapat melaksanakan syariat Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Infak bapak-bapak baik besar maupun kecil untuk kepentingan agama di masjid ini khususnya, kiranya senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda, serta kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biramanil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa bikum bid dharain amin. Wa bis sanadil muttasili bi hadhihi riwayah wa anhu, dan daripadanya, itu berarti sudah disebutkan siapa yang dimaksud sebelumnya, yakni Abu Hurairah. Wa anhu, daripadanya, riwayat daripadanya dari Abu Hurairah, inna mro'atan sauda'a, ada seorang wanita berkulit hitam. Jadi berkulit hitam itu jangan kita pandang sebelah mata, karena hitam dan putih itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang coklat. Ada kan yang coklat? Ada yang kemerah-merahan. Ada yang putih banget gitu. Sehingga kalau ngopi orang Tibet, kelihatan kopi lewat di lehernya itu. Ya. Kanat adalah ia, siapa perempuan yang berkulit hitam tadi? Taqumul masjidah. Dia selalu bersih-bersih di masjid. Jadi kalau bahasa Arabnya merbotu marbutun. Marbutun dari robito, yarbutu, robitun marbutun.
artinya terikat. Terikat. Kenapa? Azan 5 waktu sudah harus bunyi. Ya kan? Jadi terikat. Maka disebut marbutun. Bahasa Betawi, karena nggak bisa nyebut marbutun seperti orang Arab, lama-lama merbot. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau perempuan berarti merbutoh. Ada tak marbutoh, ada tak tanis. Kalau ini namanya tak tanis ini. Tapi kalau ada, nah ini tak marbutoh ini, ya. Tak marbutoh itu tidak terbuka, ya bundar gitu. Nah ini kalau bundar itu terikat. Karena takumul masjidah, dia selalu bersih-bersih di masjid. Au syaban, juga yang bisa di masjid itu pemuda, laki-laki. Fapakodaha, maka si marbot wanita itu dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakoda itu tiada, fakoda itu luput. Jadi nggak nampak, udah 2-3 hari nggak nampak oleh mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalah, lalu Nabi bertanya anha, tentang dia. Hai, ini perempuan, kalau laki tadi anhu. Au anhu, kalau dia laki anhu. Faqalu, maka dijawab oleh para sahabat yang ada di masjid ketika itu. Mata itu artinya telah mati. Mata ya mutu, maitun, ya itu tasrifnya. Mata telah mati. Ditanya oleh Nabi, afala kuntum azantumuni bihi faka'annahum sagharu amroha au amrohu. Kenapa kalian nggak kasih tahu saya, kata Nabi. Kelihatannya kalian menganggap enteng itu orang gitu. Ya. Jadi Nabi mengatakan begitu, apala kuntum azantumuni bihi anhu faka'annahum, seolah-olah mereka itu sagharu, mengecilkan, menganggap enteng artinya amroha, urusan itu orang, au amrohu, atau urusan yang bersih di masjid. Faqala, maka beliau bersabda, dulluni, tunjukkan kepadaku. Dalaya dulu, dul itu amar. Dulluni, tunjukkan kepadaku, ala qabrihi, di mana kuburnya. Padalluhu, maka ditunjukkan oleh para sahabat tadi. Fasalla alaiha, lalu Nabi berdiri di atas di kuburannya itu, lalu Nabi sholat goib, sholat ghaib. Kenapa? Karena definisi ghaib itu sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh panca indera. Orang dalam kubur ya nggak bisa lagi dilihat, ya. Nah itu akan menjadi pelajaran juga. Jadi sholat ghaib itu dalam jangka 2-3 hari masih bisa kita laksanakan. Tapi Imam Syafi'i udah meninggal 1000 tahun lebih, nggak usah disalat ghaib lagi gitu. Wa shalla 'alaiha, lalu disolatkan atasnya, atas itu si perempuan hitam berkulit hitam tadi. Summa qala, kemudian dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna hazil kuburo, sesungguhnya kubur-kubur ini, karena dia berada di pekuburan. Di pekuburan di sekitar itu, mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kubur-kubur itu gelap semua di dalamnya. Gelap.
Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah yunawwiruha, telah meneranginya. Meneranginya lahum, bagi mereka, bukan marbot itu saja, bukan si wanita hitam tadi saja. Lahum, ahli-ahli kubur di situ. Yunawwiruha, diterangi akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum, bagi mereka, bisolati, dengan alaihim, dengan solatku terhadap mereka. Jadi yang lain-lain itu kecipratan juga, ya. Kenapa? Karena di pekuburan. Jadi doa Nabi menyeluruh, dan itu kaum muslimin semua, ya. Jadi ada pelajaran di sini betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Betapa Rasulullah SAW sangat intens dan care terhadap orang-orang yang kecil. Itu pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kan judulnya, keutamaan kaum miskin dan fakir dari kaum muslimin. Mutafakun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, ada seorang tukang sapu masjid pada beberapa hari tidak terlihat oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bertanya tentang orang itu. Dijawab oleh para sahabat, ia telah meninggal dunia. Bagi kita, bahasa kita di sini, kalau mati itu binatang, ya. Mana anjingnya udah mati. Ya. Kalau ada orang udah mati, rasanya agak nggak enak gitu, ya. Walaupun sama artinya, ya. Meninggal dunia, ada yang bilang berpulang ke rahmatullah, lebih keren lagi wafat, ya. Lebih sadis lagi qaid. Apalagi mampus. Sama dia juga. Tapi ada bahasanya, ada pilihan kata yang tepat gitu, ya. Nabi bersabda, mengapakah kalian tidak memberitahu padaku? Tunjukkan padaku kuburnya. Maka para sahabat menunjukkan kepada Nabi kubur tukang sapu itu. Dan di situ Nabi sholat jenazah gaib. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya kubur-kubur ini tadinya penuh kegelapan, dan Allah telah meneranginya dengan sholatku pada mereka. Bukhari dan Muslim. Jadi pelajaran yang kita dapat itu tadi, pertama, Nabi itu care, sangat care terhadap umatnya. Secara khusus care kepada orang-orang yang dianggap sebelah mata oleh manusia pada umumnya. Karena bagaimanapun itu akan ada selamanya. Artinya apa? Sangat bergantung kepada pengetahuan dan keimanan seseorang. Orang bertindak terhadap seseorang. Tapi kalau orang tidak kita kenal, ada omongan yang cantik dari guru saya dulu, sudah almarhum, Yai Abdurrahman Nawi. Dia mendirikan pesantren, kira 20 tahun menjelang beliau wafat, namanya Al-Awabin di Depok, Jalan Sawangan Raya. Dia bilang kalau ada sesuatu yang ganjil terhadap orang ada di sekitar kita yang tidak kita kenal, kita tidak boleh curiga. Tapi waspada harus. Cakep kan? Kita tidak boleh curiga, tapi waspada harus kan? Nah, waspada itu. Kenapa? Karena yang tidak kita kenal itu, ya namanya tidak kita kenal gitu kan. Masih mengandung beberapa pertanyaan. Kalau dia di kertas, tanda tanyanya minimal 3. Ya kan? Siapa dia? Ada apa?
mau apa? Kan gitu. Dikembangkan lagi bisa 10 pertanyaan. Ya, apalagi kalau polisi tukang tanya. Waduh, itu saya baru tahu cara polisi nanya itu tahun 78. Saya tahu. Yang nanya Kapolsek. Berarti kan dia sudah perwira. Itu Masya Allah dia nanya. Kamu di mana waktu itu? Ada apa di situ? Dengan siapa? Beruntun. Jadi belum sempat mikir itu udah ditanya lagi. Dan dia tahu kalau dia bohong. Kenapa? Dia nggak sempat mikir panjang, udah ada pertanyaan lagi. Akhirnya apa yang tadinya dia nggak ingat, dia akhirnya jawabannya berbeda. Nah di situ akan ketahuan bahwa ini orang jahat. Jadi nanyanya nggak santai, nanya bertubi-tubi. Ya, nah, itu rupanya termasuk ilmu kriminal itu. Dan apa sisi lain dari yang tidak kita ketahui itu tadi porosnya adalah waspada. Kalau waspada artinya mawas diri. Kalau kita mawas diri, kita bisa menempatkan perkataan pada tempatnya dan tindakan pada tempatnya. Sehingga ada ucapan orang bijak, likulli maqamin maqal. Itu pepatah, likulli maqamin maqal. Bagi setiap keadaan itu ada bahasanya. Saya ulangi, bagi setiap keadaan itu ada bahasanya. Karena ada bahasa preman, ada bahasa setengah preman, ada bahasa ustadz, ada bahasa ustadz bercanda, ada bahasa Nabi bercanda, ya kan? Pernah Nabi itu ngobrol dengan sahabat gitu. Termasuk Sayyidina Ali ada di situ gitu. Makan kacang. Nah, pernah sampah Rasulullah itu ditaruh di tempat Sayyidina Ali gitu. Tempat Rasulullah nggak ada sampahnya. Jadi kata Nabi, siapa yang banyak makan kacang? Siapa yang banyak kulitnya? Padahal itu menantu gitu ya. Nah, gitu. Likulli maqamin maqal, bagi tiap satu keadaan itu ada perkataan yang tepat, ada tindakan yang tepat juga. Yang kedua tadi bahwa boleh kita melaksanakan sholat gaib dalam 2-3 hari setelah orang wafat atau meninggal dunia. Dan tidak harus lagi kita mensolatkan yang sudah lama meninggal dunia dengan sholat gaib. Ya paling kita doakan saja, Allahumma ighfir lahu sianu gitu kan. Dan mendoakan orang yang tidak diketahui itu lebih bagus daripada mendoakannya diketahuinya. Ya, itu ada hadisnya. Akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anhu qala. Ini hadis yang ke-6. Tadi juga wa anhu kan? Tadi juga wa anhu. Wa anhu, daripadanya. Nah ini hadis yang ke-6 juga wa anhu. Wa anhu qala, daripada Abu Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam berulang kali saya katakan singkatan dari sallallahu alaihi wasallam, ini solawat. Jadi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu sudah sama dengan kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau lengkap. Tapi boleh kita sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Ya, Jibril berselawat begitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berselawat kepada Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah mendoakan Jibril? Pernah nggak dengan riwayat ini?
Ada tidak gitu? Kalau saya, sepanjang pengetahuan saya, belum pernah Nabi mendoakan Jibril. Tapi Jibril mendoakan Nabi itu ribuan kali. Ya, Jibril mendoakan Nabi gitu. Malaikat-malaikat mendoakan manusia yang beriman, yang takwa itu juga ribuan kali gitu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'asa aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, rawahu Muslim. Singkat hadisnya. Kadang-kadang atau terkadang rubah itu ada orang yang rambutnya, kalau kita bilang itu aut-autan kalau bahasa kitanya. Jadi nggak tersisir gitu, acak-acakan gitu. Ya kayak cacing kawin. Pernah lihat cacing kawin? Di mana lihatnya? Aghbaro, berdebu. Udah acak-acakan, berdebu. Ya. Madfu'in bil abwabi. Orang itu kalau dia datang ke pintu-pintu orang, pasti ditolak. Dafa, madfu', tertolak. Bil abwabi, pada pintu-pintu yang dia datangi orang pasti ditolak gitu. Kenapa? Orang menganggapnya nggak layak. Orang memandangnya jadi sebelah mata. Tetapi jikalau aqsama 'ala Allah, dia berdoa kepada Allah. Di sini pakai aksama. Aksama itu sumpah. Artinya berdoa dengan tahqiq. Kemarin ada tahqiq gitu. Bacaan tahqiq, bacaan tadwir, bacaan tartil. Bacaan apa lagi? Ada 4 kan? Tadwir, tartil. Ya, udah lupa. Sama, saya juga lupa. Kalau dia bersumpah, kalau bahasa teks aslinya itu. Tapi konteks di sini bukan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Orang yang rambutnya acak-acakan tadi berdebu pula. Dan kalau dia mengetuk pintu di pintu-pintu orang pasti ditolak. Madfu'. Kalau dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejalan hadis berapa kali saya katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad kalian, postur kalian, penampilan kalian. Wala yanzuru ila suwarikum, dan Tuhan tidak memandang kepada rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Di situ tafsirnya dengan amal perbuatan kalian. Karena amal perbuatan yang baik itu berasal dari hati yang baik. Perkataan yang baik juga timbul dari hati yang baik. Nah, kalau dia berdoa kepada Allah, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa makhluk yang Allah telah ciptakan tidak boleh kita hina. Dan Allah jadikanlah syatta, bermacam-macam keadaan gitu. Bermacam-macam keadaan. Jadi kita anggaplah itu secara positif thinking, berpikir positif. Dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita adalah ujian bagi kita.
Dan dalam Al-Quran ada dikatakan ba'dukum li ba'din. Kalian dengan setengah yang lain itu adalah cobaan. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesama kita itu ada ujian. Jangan dianggap tidak ada ujian, ada ujiannya gitu. Mungkin suatu waktu kita akan berbuat, berkata sesuatu yang menyakitkan dia gitu, sehingga kita berdosa gitu. Tapi ada sesuatu kapan waktu orang akan senang dan ridho dengan apa ucapan dan tindakan kita gitu. Dan kita berpahala gitu. Itu sebabnya apalagi kalau jarang ketemu kita bersalaman. Itu sebabnya dari alim ulama dulu, salafus soleh selalu bersalaman. Ya, kalau sholat, habis sholat bersalaman. Sekarang enggak, kita tinggal sallallahu ala Muhammad aja gitu. Selesai. Ya. Ya, kita maknanya aja sudah gitu. Kenapa? Karena aturannya begitu. Ya. Tapi ada orang yang tidak takut gitu. Ya, tidak takut itu. Ya masih cipika-cipiki aja gitu. Ya, tanpa masker gitu. Ya. Kalau kelas kita masih kelas takut gitu. Ya, secara umum juga begitu. Wa nablukum bil bisyarri wal khairi. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Nah, kita hadapi di dunia tidak lepas dari dua persoalan itu di dunia ini. Ada yang kita hadapi baik, ada yang tidak baik. Nah, artinya dalam hidup ini kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi pagi, setan sudah minta izin pada Allah Subhanahu wa taala. La aghwiyannahum, la uzayyinannahum. Kami akan hiasi di muka bumi ini bagi orang-orang yang tidak tahan ujian, keindahannya indah. Perbuatan yang buruk itu. Perbuatan yang buruk itu jadi indah. Ya, sehingga apa? Dia kalau ibarat bahasa daerahnya tuman melakukan. Dia selalu melakukan karena dilihat sama dia itu perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Nah, padahal itu adalah perbuatan tidak baik. Karena setan menghiasinya dengan sesuatu tipu daya, maka kita terpedaya. Jadi kita karena dalam ujian, kita selalu minta maaf kepada orang lain agar kita begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan dia tidak ada lagi sangkutan. Kita telah berhalal bil halal gitu. Ya, cerita itu ada orang Cibubur namanya Ibrahim, itu saya ketemu tahun 94. Kalau ketemu itu salaman. Terus mau pulang, Pak Ustadz, maafin saya. Yang dilakukan itu bukan sekali dua kali, terus menerus seperti itu setiap ketemu. Masya Allah, saya berpikir, saya belum nemuin orang semacam ini. Baru kali ini saya nemuin orang semacam ini. Jadi mungkin dari gurunya seperti itu. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kalanya seseorang yang terurai rambutnya dan berdebu. Bahkan keadaan orang itu tertolak dari segala pintu rumah orang karena rendahnya dalam pandangan manusia. Tetapi kalau ia sungguh-sungguh memohon kepada Allah, pasti Allah akan menerimanya. Nah, jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita menghardik, meminta-minta, atau ada orang lewat dan sebagainya, ya. Nah, karena itu adalah ujian bagi kita, sehingga kita terjauh dari dosa. Dan orang yang soleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap keadaan dan suasana, dia akan memperoleh pahala. Itu yang dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 14. Suratnya surat 14, ayatnya juga ayat 14. Allah katakan, apakah kamu
tidak memperhatikan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, yang akarnya terhunjam ke dalam bumi, batang, cabang, ranting, dan daunnya sampai di langit. Mana ada pohon itu di dunia ini seperti itu. Kalau ada pohon 150 meter itu sudah masuk Guinness Book. Ya, kalau di Indonesia ini muri. Ya. Kalau internasional Guinness Book. Ya. Tapi Nabi Yusuf tidak ada catatan manusia terrupawan di dunia. Enggak, belum masuk karena Guinness Book baru abad ke-20 gitu. Nah, artinya sampai di mana tadi? Nabi Yusuf. Lupakan yang saya katakan itu. Bahwa Tuhan menjadikan indah dan tidak indah, baik dan tidak baik, miskin dan kaya, tinggi dan rendah, alim dan jahil, dan seterusnya berpasang-pasangan. Al-Quran, surat Yasin, surah ke-36, ayat ke-36, Subhanallazi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah menjadikan berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya. Azwaja. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Juga dari apa-apa yang tumbuh di bumi. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan yang kita tidak tahu, banyak dijadikan Allah berpasang-pasangan yang ada di dunia ini. Ya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Dari diri mereka, diri kita manusia yang kita tidak tahu. Ya. Karena Allah kasih ilmu kepada kita sedikit. Fama utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberi ilmu kalian itu melainkan sedikit. Sekali lagi Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, andai ada kalanya seorang yang terurai rambutnya dan berdebu, bahkan tertolak dari segala pintu rumah orang karena rendahnya dalam pandangan manusia. Tetapi kalau ia sungguh-sungguh memohon kepada Allah, pasti Allah akan menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Ada orang mengatakan, hati-hati kalau ada tamu yang kelihatannya aneh-aneh, jangan-jangan itu Nabi Khidir gitu. Ada seperti itu gitu. Nah, kalau kita perlakukan dia dengan tidak baik, itu Nabi Khidir. Ya. Sama dengan si pahit lidah di Lampung. Si pahit lidah dulu ada raja si pahit lidah di Lampung. Ini legenda. Cerita rakyat gitu. Dia lewat di Sungai Ogan. Nah, ibu kota Ogan itu dulu Ogan Komering Ulu itu Batu Raja. Nah, dia mandi di sungai. Orang raja dia. Nah, karena ditegur oleh raja si pahit lidah, nggak menjawab. Jadilah kamu batu. Akhirnya jadi Batu Raja. Raja jadi batu. Saman kalau di Padang itu si Malin Kundang. Dia kapal-kapalnya dan orangnya jadi batu. Dulu masih ada orang-orang sakti gitu ya. Nah, jadi kita hati-hati kalau ada orang yang kita pandang sebelah mata bertamu atau lewat di depan kita harus tetap berlaku baik. Itu saja kesimpulannya. Kalau bahasa Sundanya, any question? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu agak sulit. Tapi kalau kita cerita orang sungguh-sungguh zaman dulu, luar biasa kesungguhan orang dulu gitu. Misalnya apa? Ini yang belum disampaikan ke saya ilmunya gitu.
ada orang puasa 40 hari. Dia cuma makan nasi putih. Maka namanya puasanya mutih gitu. Entah apa yang dia cari gitu. Itu kenapa dia bisa lakoni? Karena dia sungguh-sungguh. Ya, dia sungguh-sungguh. Dan dia percaya kepada siapa yang mengatakannya itu atau yang mengajarkannya. Puasa 40 hari bersungguh-sungguh. Nah, kalau dalam agama kita yang bersungguh-sungguh itu puasalah kayak Nabi Daud gitu. Ya. Saya pernah dengar ketemu udah lama, murid saya dilihat school dulu. Ketemu udah sekitar 10 tahun baru ketemu lagi. Kita cerita. Sama sepupunya juga di situ. Pak, ini udah puasa 5 tahun, Pak. Senin puasa Nabi Daud. Masya Allah, saya belum ngalamin, belum menjalankan puasa Nabi Daud. Kalau Senin Kamisian, tapi puasa Nabi Daud belum saya lakukan. Ini murid sudah 5 tahun. Saya tanya kenapa? Apa hajatnya? Ibu saya katanya ini di samping stroke juga yang hilang ingatan, Alzheimer ya, penyakit itu. Jadi saya mohon kepada Allah katanya, kiranya dia nanti matinya husnul khotimah, bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja tujuan saya katanya. Masya Allah, bagus kamu, bakti banget kamu kepada orang tua. Cantik tadinya ibunya. Ya, saya ngomong cantik itu karena saya laki. Iya kan? Iya, kalau saya perempuan saya bilang apa? Podo wae kan gitu. Udah azan ya. Jadi pertanyaan begitu, Pak Haji Hamid yang sungguh-sungguh itu susah untuk diilustrasikan gitu. Ya, tapi cerita itulah kira-kira gitu. Ya. Nah, itu perkataan setengah putus asa. Nauzubillah min dzalik. Demikian ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.